Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing pengalaman ya, selama saya bekerja di Singapura ini, kenapa majikan tidak mengizinkan untuk sholat. Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, ternyata ada yang ngasih komen ya di kolom video saya sebelumnya, kalau kita kerja di luar negeri ini nggak boleh sholat, itu dosanya sangat besar sekali. Nah seperti itu, sebenarnya kita semua itu juga tahu ya, kalau sholat, yang namanya ninggalin sholat itu dosa besar ya. Yang namanya ninggalin sholat itu dilarang sama agama ya, karena kita adalah sebagai orang muslim, kita wajib menjalankan sholat. Akan tetapi kita ini di luar negeri ini bekerja dengan majikan ya. Kalau kita bekerja dengan majikan dan majikan nggak mengizinkan kita untuk sholat, nah sebenarnya kita ini bisa melaporkan ke MOM ya. Akan tetapi ada juga yang takut dengan semua itu, karena kebanyakan nih ya, yang masih baru ini kebanyakan anaknya pada suka nurut sama majikan ya. Karena yang dari Indonesia yang masih non nih, kebanyakan anaknya itu masih nurut-nurut banget ya. Beda banget kalau yang sudah berpengalaman, yang sudah lama berada di Singapura, itu pasti mereka semua pasti bisa melawan atau bisa menjawabnya ya. Simpel katanya begitu, bisa menjawabnya. Kalau yang namanya sholat itu wajib, dan kita sebagai umat Islam kita harus menjalankannya ya, itu harus, karena itu adalah kewajiban kita. Akan tetapi ada juga majikan yang tidak mengizinkan ya, seumpamanya majikan Cina nih ya. Dulu saya ngikut, ini jujur saja, saya di sini belak-belakan saja ya. Saya dulu ngikut orang Cina itu selama 8 tahun. Memang majikan saya itu melarang keras saya untuk menjalankan sholat ya. Kalau puasa sih boleh, tapi majikan saya juga nggak mengizinkan, karena dia bilang apa? Yang pertama itu kalau nggak boleh sholat, alasannya di rumahnya itu ada sembahyangan. Nah seperti itu. Terus dia bilang, kalau kamu mau sholat, kamu pulang saja ke Indonesia. Nah kalau kamu mau puasa, kamu pulang saja ke Indonesia. Ya bilangnya seperti itu ya. Bukannya di sini kita itu bodoh, enggak ya. Tapi karena kita itu di sini sudah terikat kontrak ya. Kalau kita pindah majikan, itu resiko kita sendiri yang menanggungnya. Belum tentu kita pindah majikan kita akan mendapatkan majikan yang baik. Kita di sini hidup jauh dengan orang tua, jauh dengan keluarga. Kita di sini mencoba untuk mempertahankan diri ya dari apa yang tidak kita inginkan, seperti itu. Maka dari itu, apa yang majikan perintahkan kepada kita, selagi majikan itu tidak memukul kita, tidak melakukan kekerasan kepada kita, itu menurut saya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita itu kerja di luar negeri terus kita mendapatkan majikan yang jahat, itu jangan sampai ya. Karena kalau kita sudah mendapatkan majikan yang suka mukul ya, terus kalau sedikit-sedikit suka marah ya, suka banting-banting barang, itu kalau saya sendiri, saya sudah akan mengundurkan diri. Pasti saya akan minta pindah, saya pasti akan minta transfer. Karena saya ini jujur banget ya teman-teman, saya ini orangnya nggak suka yang namanya kekerasan. Apalagi kalau kerja buat kerja itu loh, bikin kerja itu, terus suaranya sampai kayak orang mau perang ya, ibaratkan bikin kerja saja terus sampai kayak musik di gedongan itu loh, dinding glondong kayak gitu kan. Orang kalau mau kerja ya kerja, ibaratkan kita bekerja itu dengan hati-hati ya, seperti itu. Jangan sampai kerja tapi
wah suaranya ya Allah ya Robbi kayak main musik saja, kayak gitu. Ibaratkan kita bekerja ya bekerja seperti itu. Nah teman-teman, kembali lagi ke topiknya ya. Kalau kita bekerja di luar negeri, memang kita ini ya sebagai seorang TKW ya, kita memang nggak bisa yang namanya kita mempunyai kesempatan waktu ya dalam satu hari itu menjalankan sholat 5 waktu. Itu sangat janggal sekali. Karena yang saya alami sendiri teman-teman, kita itu kerja di sini, kita itu dikejar sama waktu, dikejar sama pekerjaan. Pekerjaan itu sudah menunggu kita. Ya mungkin bagi yang belum pernah kerja ke luar negeri, belum ada pengalaman sama sekali ya, itu bisa aja komen sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, bisa saja komen meninggalkan sholat itu dosa besar, meninggalkan sholat itu adalah ngomongnya nggak bisa digantikan dengan gaji 1 bulan. Ya memang betul, semua itu memang betul ya, saya bisa terima itu, oke. Tapi di sini posisi kita saat ini itu dalam bekerja ya, kita ngikut majikan, pekerjaan kita itu banyak sekali ya. Itu yang saya alami. Ya mungkin di lain tempat kalau jam-jam sholat itu dikasih waktu untuk menjalankan sholat dulu, tapi nggak semua di rumah majikan itu ngasih waktu kepada kita untuk menjalankan sholat tepat pada waktunya. Karena apa? Karena majikan itu sudah memerintahkan kita di jam-jam seperti ini kita harus melakukan pekerjaan ini, di jam ini melakukan pekerjaan ini. Ya kadang kalau ada waktu longgar ya, di sela-sela waktu kalau ada waktu longgar kita pasti menjalankan sholat. Nah tapi bagi yang dilarang sholat itu ada juga yang sholatnya itu ini ya secara sembunyi-sembunyi. Nah seperti itu, ibaratkan kita itu juga nggak lupa kok sama Allah ya, juga nggak lupa sama yang menciptakan kita. Akan tetapi kita itu di sini terikat kontrak, kita harus mempunyai kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai PRT ya, kita harus bekerja karena kita di sini sudah digaji. Ya silahkan saja kalau mau yang komen kok mau bekerja dengan orang yang tidak mengizinkan kita sholat. Ya bukannya mau, karena kita itu sudah jobnya turun seperti itu, job kita itu sudah turunnya seperti itu. Kita mau minta job apa lagi? Nah kalau kita menunggu lain job, kita harus menunggu lagi. Berapa lama kita harus menunggu di PT? Ya kita menunggu di PT lama banget, menunggu di PT lama, keluarga kita pasti juga mikirnya kenapa lama banget di PT, kenapa nggak berangkat. Nah karena yang namanya job turun itu dari agensi Singapura ya teman-teman, bukan dari PT ya. PT Indonesia itu cuma penyalur saja, bekerja sama dengan agensi yang ada di Singapura seperti itu. Nah kalau job kita itu sudah turun, bagi yang masih non ini ya, pasti dia langsung terima begitu saja ya. Sangat kecil sekali bagi yang masih non itu menolak jobnya, karena mereka semua pada intinya itu masih belum ada pengalaman. Jadi mereka mendapatkan job itu sudah senengnya itu minta ampun, seperti itu. Sama halnya seperti saya dulu, waktu saya pertama kali itu daftar ke PT Jakarta di tahun 2005 ya. Saya di sana itu mendapatkan job itu, majikan saya itu orang Cina. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah majikan saya baik banget ya. Akan tetapi saya dilarang sholat. Memang itu majikan saya yang menginginkan, karena dia bilang kalau kamu sholat, kamu itu mengganggu sembahyangan saya. Nah dan dulu itu saya memang masih ini ya teman-teman, masih nggak tahu apa-apa, HP aja nggak pegang ya. Saya dalam waktu 2 tahun di kontrak pertama itu saya nggak boleh pegang HP. Ya jadinya saya nurut ya seperti itu. Ya mungkin saja ini saya di sini karena sudah lama ya, mungkin saja bagi yang komen di bawah ini bisa saja ngomong kok mau ya bekerja dengan majikan nggak mengizinkan sholat ya, terus
Kenapa dipertahanin sampai segitu lamanya? Karena belum tahu sendiri posisinya seperti apa, keadaan seperti apa kerja di luar negeri itu. Memanglah ya, kalau yang belum pernah kerja ke luar negeri itu memang bisa ngomong ya seperti itu. Tapi kalau yang sudah pengalaman nih, yang sudah terjun ke dunia luar, ke luar negeri ya, maksudnya sangatlah susah sekali untuk mendapatkan sela-sela waktu untuk menjalankan sholat. Karena yang namanya sholat itu juga butuh kekhusyuan ya, butuh waktu yang benar-benar ini ya, waktu yang benar-benar tepat. Karena apa? Karena sholat itu nggak bisa kita menjalankan sholat jentat-jentit tanpa dengan kekhusyuan. Bagi saya juga percuma, karena kita di sini bekerja serabutan ya, terus badan kita berkeringetan, kotor. Terus kalau kita mau sholat, kita juga harus dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci ya. Kalau kita sholatnya cuma asal-asalan, menurut saya juga percuma seperti itu. Karena kita bekerjanya itu benar-benar teman-teman. Kalau kalian sudah di luar negeri ya, kalau kalian sudah berada di rumah majikan, nanti pasti kalian tahu sendiri, pekerjaan itu pasti akan menunggu kalian seperti itu. Pekerjaan itu pasti akan menunggu kita ya. Karena yang saya alami sendiri, pekerjaan itu nggak ada habisnya sebelum kita itu tidur ya. Bahkan kalau kita tidur aja, pekerjaan itu masih ada yang ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, masih ada hari esok seperti itu ya. Semoga saja ya, buat teman-teman saya semuanya nih ya, yang masih proses, semoga saya doakan majikan kalian nanti mengizinkan kalian untuk sholat ya. Semoga kalian mendapatkan majikan yang baik, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Nah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah banget ya teman-teman, di majikan saya yang terakhir ini, saya di sini bisa sholat. Saya alhamdulillah diizinkan sholat karena majikan saya dan saya itu waktu renew, waktu bikin paspor ya, kita itu pergi ke KBRI bersama, dan di sana itu dituliskan ya di dalam kontrak kerja itu, kalau kita itu diizinkan sholat, kalau majikan itu wajib ngasih waktu ke kita untuk sholat. Nah jadi majikan saya itu membaca semua persyaratan di sana, dan majikan saya itu tahu, memahami, dan alhamdulillah saya diizinkan sholat seperti itu. Nah menurut saya ya teman-teman, yang namanya roda kehidupan itu pasti berputar ya. Yang dulunya itu nggak boleh sembahyang, nggak boleh sholat, terus sekarang itu alhamdulillah saya boleh sholat seperti itu. Nah sama halnya dengan kalian nanti ya, kalau kalian nggak mendapatkan majikan yang kurang beruntung, insya Allah kalau kalian pindah nanti, kalian itu bisa mendapatkan majikan yang baik seperti itu. Yang namanya roda itu berputar, jangan takut melangkah ya, jangan takut dengan bayang-bayang. Oke? So buat teman-teman saya semuanya, tetap berpikiran positif saja. Kalau kalian ingin sukses ya, tetap harus maju, tetap harus melangkah. Oke? Seperti itu. Sama halnya dengan saya, kalau saya takut dengan bayang-bayang, nanti kalau saya mendapatkan majikan yang jahat, kalau majikan saya gimana ya, pelit atau gimana, atau perasaan kita itu selalu berpikiran yang negatif, kita itu nggak akan pernah maju. Oke? Jadi niatkan saja dengan niat yang sungguh-sungguh ya, pokoknya tetap melangkah. Bismillahirrohmanirrohim, itu saja. Semoga sukses. Oke teman-teman, ya udah saya akhiri vlog video saya sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.